Iya, record. Ya. Oke, bismillah. Jadi hari ini kita akan, ya ini masih pengantar saja, masih pendahuluan terkait dengan analisis data eksploratif. Jadi bicara tentang secara umum dari ADE itu belajar apa gitu. Nanti untuk responsinya ringkasan dari materi ini dan penugasan. Tetapi kalau nanti sekiranya waktunya nggak cukup untuk mengerjakan penugasan, ya bisa disampaikan nanti saya bikin untuk tugas ya. Yang penting jangan terlambat untuk responsinya. Oke, jadi yang kita bahas nanti di mata kuliah ini, yang pertama pertemuan sekarang ini secara umum tentang perkenalan lah tentang ADE itu apa. Lalu nanti kita belajar membuat grafik baik batang, batang dan daun ya, lalu deteksi outlier, diagram titik, box plot, ngecek simetrian, standarisasi data dan penyamaran, smoothing data yang rentan waktu. Lalu meriksa kesimetrian data, melihat hubungan antar variabel, lalu regresi resisten, regresi yang tidak terpengaruh pencilan gitu. Lalu yang error, menghitung errornya bagaimana, residualnya bagaimana, lalu membuat tabel 2 arah dan 3 arah. Jadi intinya di sini tuh lebih banyak membuat grafik, tabel gitu. Karena eksplorasi itu masih mencari-cari gitu ya, mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari data. Jadi untuk penilaian nanti dari UTS 30%, UAS 30%, praktikum 30% juga, nah tugasnya 10%. Ini praktikum dan tugas ini lumayan besar kan ya, jadi lumayan membantu nilai. Jadi bisa mungkin kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi aktivitas di kelas, sering nanya, itu juga termasuk bagian dari penilaian. Dan kadang UTS, UAS itu kan kadang sedang tidak beruntung, mungkin tidak enak badan atau apa, mikirnya, atau sedang ada masalah dengan pacarnya, bisa jadi. Jadi nggak bisa konsentrasi, ya bisa jadi. Nah, untuk bisa menambah nilai ya dari praktikum dan tugas ini yang bisa mungkin dikerjakan sebaik-baiknya. Referensinya ini ada, mungkin saya nggak pakai masker aja ya, nggak ada orang sekarang. Referensinya pertama bukunya Pak Tuki, Exploratory Data Analysis tahun 77, ini buku lama sekali. Saya aja belum lahir ini. Berikutnya bukunya Erikson, Mengambil Data, lalu Statistic Exploration Data and Analysis of Data, lalu bukunya Moore dan bukunya Kurniawan sebagai Bintan Rahani. Kalau yang pertama sudah saya uploadkan ya, yang
buku e-booknya ya di Classroom. Kalau yang buku yang bahasa Indonesia ini dari dosen STS juga yang menyusunnya. Kalau mau beli banyak di toko-toko online juga ada, di sini juga bisa. Oke, jadi sebagai pengantar ini mungkin sudah dijelaskan di mata kuliah yang lain. Jadi sebagai statistisi nantinya kan kita selain mengumpulkan data lalu sampai ke analisis, lalu kita juga bisa mengkomunikasikan dari hasil analisis kita gitu dengan baik, menjelaskan dengan baik. Nah, oleh karena itu kita perlu punya kemampuan ya. Pertama, mengekstrak informasi dari tabel dan grafik. Jadi kita bisa membaca, tabel dari tabel dan grafik ini kita dapat informasi apa di sana. Jadi yang perlu ya ini selama di sini nanti dilatih seperti itu. Lalu perlu juga mengerti alasan dari sebuah angka. Angka itu kan hanya sekedar angka kalau tidak ada maknanya gitu kan. Jadi harus mengetahui maknanya apa. Nah, supaya tahu maknanya apa juga perlu tahu konsep dan definisinya seperti apa. Lalu didapatkan dari mana, metodologinya seperti apa juga perlu tahu juga. Misalkan menghitung, mungkin banyak yang tahu inflasi gitu. Inflasi seperti apa? Oh, inflasi ini dihitung dari mana? Ada yang tahu? Inflasi itu dihitung dari indeks apa? Indeks harga konsumen, Pak. Oh ya, indeks harga konsumen. Nah, dari indeks harga konsumen kan menghitung indeksnya dari apa? Ada surveinya, ada survei harga. Nah, sebelum survei harga ada untuk penimbangnya ada surveinya lagi. Jadi proses itu perlu diketahui. Nah, inflasi ini juga dihitung tidak semua kota, kan ada kota-kota tertentu. Nah, sehingga uh, nanti analisisnya seperti apa gitu dari inflasi itu dilihat dari sana. Lalu kalau membandingkan kan setiap berapa tahun sekali gitu kan ada perubahan konsumsi kan. Misalkan zaman dulu mungkin masker bukan konsumsi utama ya. Sekarang zamannya COVID, masker jadi konsumsi utama. Jadi beli gitu kan. Itu juga mempengaruhi uh, pengeluaran dari rumah tangga. Nah, itu nanti ya pengaruh nanti ada bobot dari masker bisa jadi muncul di inflasi. Tadi inflasi indeks harga konsumen kan dihitung dari sekumpulan keranjang barang gitu ya. Nah, hal-hal itu yang ya perlu dipelajari itu apalagi nantinya kan kerja di BPS. Jadi apa yang dihitung dari BPS menghitung itu ya perlu nanti diajarkan juga kok. Nanti diajarkan di sini juga. Oke, berikutnya juga mengetahui dasar bagaimana data tersebut akan diringkas dan dianalisis uh, untuk nantinya dapat kesimpulan gitu ya. Ketika meringkas data, misalnya mencari rata-rata, median, atau standar deviasi sebarannya gitu ya, ringan. Itu juga perlu diketahui juga kan, tidak sembarang juga bikin rata-rata kan. Ya tidak semua angka juga bisa dibikin rata-rata. Perlu kan diketahui tipe datanya seperti apa. Yang dari sisi itu apa? Yang nominal, ordinal gitu kan. Apalagi ordinal, interval ya. Dan satu lagi apa? Masih ingat? Rasio. Oh ya, ya rasio. Misalkan data nominal. Contohnya apa nominal itu? Jenis kelamin. Oh, jenis kelamin. Bisa nggak dihitung rata-rata hitung? Tidak. Tidak Kenapa? bisa, Pak. Karena kan cuma
penanda doang. Ya, kan nanti misalkan laki-laki kode 1, perempuan kode 2, di rata-rata 1,5 nanti nggak jelas ya. Jadi nggak jelas. Nah, jadi kalau nominal yang cocok apa kira-kira yang ukuran nilai pusatnya gitu. Ada yang masih ingat ini review aja Mas tadi gitu. Ini datanya nominal, jenis kelamin. Ukuran nilai pusatnya di antara rata-rata, median, modus itu mana yang bisa dipakai. Modus, Pak. Modus mungkin Pak. Modus masih mungkin, belum yakin ya. Ya, modus kenapa kok modus? Ya karena kita bisa lihat mana yang lebih banyak antara yang laki-laki sama Ya. Kenapa nggak bisa median? median nilai tengah ya. Misalkan kalau datanya genap nanti gimana baginya Pak? Karena tidak bisa diurutkan, Pak. Ya, karena tidak ada urutannya. Karena waktu menghitung median kan diurutkan dulu. Nah, baru dari urutan itu ambil yang tengah-tengah di mana. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi kan mengetahui itu bisa mendasari mau pilih yang mana kan gitu. Ukuran ukuran nilai pusatnya gitu. Oh tadi median, tadi cocoknya apa median itu? Data apa minimal data apa? Tapi nominal, ordinal, ordinal bisa nggak? Ordinal. Bisa ya. Karena di ordinal ada urutan ya. Iya Pak. Ada urutan. Ya, kalau berarti yang bisa dihitung rata-rata, hitung itu berarti yang di atasnya ya. Interval dan rasio. Oke. Nah itu di salah satu cara mengetahui mau mana, pilih yang mana. Ini juga ketika ada suatu pencilan, ada data yang melenceng sendiri. Pencilan itu kan data yang sangat beda dari yang umumnya di data itu gitu. Seperti itu nilai pusatnya apa yang lebih tepat? Median, Pak. Median, Pak. Median. Ya kenapa nggak bisa rata-rata? Nggak baik rata-rata. Karena kurang menggambarkan seluruh data, Pak. Ya karena kan penghitungan rata-rata itu kan jumlah baru bagi itu ya. Nah, ketika ada angka yang besar yang mempengaruhi jumlahnya kan, ya itu sehingga tidak bisa menggambarkan dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sudah banyak yang tahu. Berarti ya cocok lah kalau dapat A mestatnya ya. Oke. Nah, untuk bisa menjadi statistisi yang profesional, ya ada juga beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, bisa memutuskan apakah data yang ada ini memadai gitu, atau masih perlu tambahan informasi. Jadi ketika ada data, kita bisa kira-kira sudah yakin atau tidak gitu. Kalau misalnya kurang yakin, perlu tambahan informasi. Misalkan ketika menghitung kemiskinan gitu, kemiskinan untuk meyakinkan penghitungan sudah sesuai, ya bisa memanfaatkan big data gitu, dari mobilitas orang, lalu dari pencahayaan itu sebagai konfirmasi dari angka kemiskinan.
untuk pelengkap informasinya. Oke. Apalagi kalau misalkan datanya itu nggak mencukup, misalkan sampelnya masih kecil sampelnya gitu. Jadi untuk estimasinya belum cukup baik, ya kita perlu tambahan informasi. Nah, tapi di sini nggak dipelajari ya. Kalau secara metodologi itu yang bisa memanfaatkan informasi tambahan di dalam estimasi parameter itu ada namanya metode Bayesian. Tapi di sini nggak dipelajari karena dianggap tingkat lanjut. Mungkin kalau lanjut S2 bisa didapatkan. Saya juga dulu dapat Bayesian juga waktu S2 baru dapat Bayesian. Jadi jika diperlukan bisa kumpulkan banyak informasi ya dengan cara yang masuk akal. Jadi nanti juga di sini diajarkan juga sains data gitu kan. Itu juga mencari data selain data secara lewat survei gitu, bisa dari big data, bisa web scraping yang mencari dari internet, dari website itu juga bisa didapatkan. Di data kan sekarang macam-macam, ada yang teks juga jadi data, suara jadi data, gambar juga dari data. Jadi banyak yang jadi sumber data. Ya tergantung nanti pengetahuan kita sampai mana. Lalu bisa meringkas data yang tersedia dengan cara yang manfaat dan informatif. Jadi supaya bisa menginformasikan dengan baik data tersebut, ya perlu diringkas baik berupa tabel, grafik gitu, dari yang sesuai ya. Berarti membuat grafik tabel juga menyesuaikan dengan tadi tipe data seperti apa. Jadi mempelajari tipe data itu yang tadi penting, atau ada disebut tipe variabel juga ada yang bilang gitu. Itu penting karena tadi terkait dengan metode yang lebih tepat mana gitu. Nanti juga di pemodelan juga itu juga penting juga. Lalu bisa memilih analisis data yang tersedia. Ada juga misalkan ada hubungan antar wilayah, itu ada spasial, ada yang datanya misalkan mau mengklasifikasi, berarti mengklasifikasi, ada yang regresi dan macam-macam. Kalau tingkat 1 masih belajar yang sederhana kan ya. Ya nanti sudah tingkat 2, 3 itu sudah tingkat lanjut. Yang kuliah yang saat ini itu jauh dari yang saya dulu pelajari itu. Lebih banyak, lebih update sekarang lah. Lebih bagus yang sekarang. Oke. Terakhir bisa membuat kesimpulan, membuat keputusan juga. Dan seandainya keputusan itu salah juga bisa tahu alternatif keputusan yang lain. Istilahnya kan statistik itu pasti ada errornya. Tidak mungkin betul 100%. Nah, bisa jadi karena error itu ada kesimpulan yang agak kurang tepat ya, bisa cari alternatif yang lain. Oh ya, di dalam penghitungan kan waktu teori pulang memperhatikan semua kemungkinan gitu ya. Dalam itu yang perlu dipahami juga. Oke, berikutnya tentang pendekatan analisis data. Itu ada yang klasik, ada yang pendekatan exploratory data analysis atau analisis data eksploratif. Yang klasik ini bilang klasik karena yang bilang ini dari yang menganut EDA ini ya, atau ADE ini. Jadi yang selain itu dibilang klasik gitu. Jadi pembeda aja, yang selain EDA dibilang klasik. Nah, apa yang beda di sini antara klasik dan eksploratif? Apa yang beda?
Nah, coba biasanya kan ada teka-teki ya. Cari 10 perbedaan gitu ya. Nah, di sini apa yang berbeda? Ya, di awal masalahnya sama di awal ya. Berarti kan dalam tahap awal itu kita meneliti, tertarik dengan sesuatu itu berawal dari masalah gitu kan. Ketika ada yang masalah, bukan kita cari-cari masalah ya, bukan cari-cari masalah mukul orang itu bukan ya. Bukan. Jadi masalah di sini adanya gap atau kesenjangan ya antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi kenyataannya gitu. Nah, kesenjangan itu yang adalah masalah. Misalkan seharusnya kemiskinan turunnya cepat gitu. Kan bantuan sosial itu misalkan banyak gitu, macam-macam. Kok kemiskinan turun sedikit ya kenapa gitu. Nah, itu yang dari harusnya turun banyak tapi kok sedikit. Nah, ada masalah apa di sana? Itu masalah. Nah, untuk mengetahui permasalahan itu apa saja penyebabnya. Nah, kita ngumpulkan data. Ya, data dikumpulkan baik survei dan yang lainnya. Nah, ketika sudah punya data, nah di sini yang membedakan antara klasik dengan eksploratif ya. Di sini ada yang membedakan. Kalau yang klasik itu dari setelah ketemu punya data langsung buat pemodelan. Jadi berdasarkan teorinya. Ada teori dicocokkan dengan data. Nanti langsung bikin model. Lalu dari model itu dianalisis. Lalu buat kesimpulan. Nah, kalau eksploratif ini setelah data dianalisis. Data dipelajari. Seperti apa sih datanya? Nah, berdasarkan kondisi data itu ditentukan modelnya yang pas apa. Nah, seperti itu. Ada kebalik urutannya. Lalu terakhir kesimpulan. Menyimpulkan sama-sama. Jadi kalau eksplorator ini kalau dibilang istilah sekarang itu data driven. Berarti berdasarkan data. Kalau yang klasik ini dibilang teori driven. Berdasarkan teori. Jadi ada teorinya dulu yang untuk mendasari data. Ya. Nah, kita lanjut ke pengertian analisis data eksploratif atau yang bahasa Inggrisnya EDA ya. Ini adik, tapi nggak ada kakaknya. Ini pengertian adik, ADE ya. ADE adalah prosedur untuk menganalisis data, lalu teknik untuk menafsirkan hasil dari proses tersebut. Jadi prosedur analisis, lalu menafsirkan hasil dari proses tersebut. Lalu cara perencanaan pengumpulan data agar analisisnya lebih mudah, lebih tepat, atau lebih akurat, serta semua peralatan dan hasil statistik yang berlaku untuk menganalisis data. Ini pengertian menurut Tukey ya, pengertian menurut Tukey. Tahun 61. Nah, pengertian lain menurut Tukey juga tahun 77. Jadi adik ini pekerjaan detektif, sama kayak detektif. Detektif itu apa? Kan mencari bukti-bukti ya, mengumpulkan bukti-bukti, data-data, cari buktinya gitu. Ya sama sebetulnya. Dari data ini kita eksplorasi datanya seperti apa kondisinya. Nah, bentuknya data bagaimana, sebarannya bagaimana, seperti itu. Melalui penghitungan dan melalui grafik. Jadi yang di AD ini banyak belajar tentang tabel dan grafik gitu ya. Tabel dan grafik serta ringkasan-ringkasan dari data. Nah, kalau menurut Person, ADI adalah seni melihat satu atau lebih kumpulan data. Ya, arti seni ada rasanya ya, ada unsur rasanya. Dalam upaya memahami struktur yang mendasari data tersebut.
Nanti data tersebut ya tadi penyebarannya bagaimana gitu ya. Lalu dan macam-macam karakteristik yang lainnya dari data itu bisa diketahui. Bagaimana hubungan antar variabel, apakah ada pencilan, apakah ada missing value gitu. Ada yang tahu pernah dia dibilangi apa missing value itu apa? Pernah diajarkan. Datanya Kenapa? Gimana? cek Hilang. Datanya secara hilang. kurang lengkap Pak. Oh, kurang lengkap. Seperti apa? Kalau lengkap, Satu misalkan apa ya yang data kayak status itu ada ya dalam apa gitu. oke, makasih. Jadi missing value ini sebetulnya datanya itu ada sebetulnya, tetapi kita tidak dapat mendapatkannya, gitu. Sehingga kita datanya tidak ada. Tapi tidak ada itu bukan berarti datanya nggak ada, tapi kita tidak berhasil mendapatkannya gitu. Jadi tidak adanya data itu karena tidak berhasil mendapatkan datanya. Misalkan orang ditanya berapa pendapatannya gitu, oh dia nggak mengaku gitu, ya itu missing. Sebetulnya dia sebetulnya punya pendapatan gitu, punya pendapatan karena dia kerja punya pendapatan, tapi tidak mau menjawab. Nah itu missing. Eh, Contoh juga yang lain, misalkan ada foto udara mau memetakan luas lahan gitu. Ternyata waktu foto ada awan gitu kan. Nah, terhalang awan fotonya, foto udaranya. Jadi tidak terlihat. Nah, itu yang disebut missing value. Lahannya ada, tapi tidak terfoto karena ada tadi awan tadi. Jadi beda dengan data yang kosong. Kalau di itu istilahnya apa ya? Nul ya, nul ya, data kosong. Kalau kosong, emang nggak ada. Misalkan kalau contoh ini Jakarta, kalau dicari jumlah penduduk pedesaan, nggak ada kan karena Jakarta nggak ada pedesaannya gitu. Emang nggak ada, nggak mungkin ada di Jakarta karena nggak ada klasifikasi desa di Jakarta. Itu kosong, kalau pedesaannya kosong. Jadi ketika data itu nggak ada datanya itu ada dua kemungkinan, benar-benar kosong atau missing. Nah itu missing atau tidak tergantung tadi. Kalau missing sejatinya ada, tapi kita tidak dapat mendapatkannya gitu. Jadi kalau kosong memang benar-benar emang nggak ada, emang tidak seharusnya ada. Misalkan data pekerjaan menurut umur gitu, kan nggak umur 1 tahun kan jelas nggak ada kan, masih minum susu kok sudah bekerja kan nggak mungkin, ya kan? Ya, seperti itu. Itu data kosong. Tapi kalau misalkan di umur 40 tahun gitu kan, dia nggak mau menjawab, ya bisa jadi memang dia kerja, cuma dia nggak menjawab. Ya oke, bisa dipahami ya. Jadi menurut diakonis juga ketika kita melihat angka atau grafik, berarti untuk mencoba menemukan pola. Jadi kita mendapatkan pola dari data. Jadi lalu mengejar petunjuk yang disarankan oleh latar belakang, informasi, imajinasi, dan pola yang dirasakan. Dan pengalaman dengan analisis data lainnya. Jadi ya, data juga termasuk mendapatkan pola dari data. Jadi ADE juga disebut metode untuk menampilkan dan meringkas data. Jadi menampilkan melalui grafik dan tabel, meringkas dengan menghitung ukuran statistiknya. Ada lagi yang ya banyak yang lain juga termasuk. Jadi ADE ini memberikan pengetahuan untuk mengenali perilaku, MyScore, dan investigasi data.
eh, Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak apa, tanya aja, nggak usah takut. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan eh, pendekatan analisis data itu ada dua, yang klasik dan eksploratif. Kemudian antara penerapan model penentuan model dan analisisnya itu saling bolak-balik satu sama lain antar dua analisis itu. Nah, pertanyaan saya itu antara klasik dan exploratory data analisis itu perbedaan analisisnya itu seperti apa, Pak? Kalau klasik itu analisisnya seperti apa, kalau beda itu analisisnya seperti apa gitu. Oke. Eh, untuk menjawab ini ya, nanti saya lanjut dulu, nanti ada sambungannya dengan nanti yang penjelasan nanti ya, ada sambungannya nanti. Iya, Pak. Oke, makasih. Berikutnya tujuan ADE ya. Tujuan ADE itu memperoleh pemahaman tentang karakteristik atau perilaku data dengan lebih baik, ya, sehingga membantu menentukan metode analisis yang sesuai. Ya tadi kan, jadi dengan di ADE ini dari data diperiksa perilakunya, polanya, karakteristiknya, sehingga nantinya bisa menentukan metode yang tepat untuk analisis. Gitu. Sehingga kenapa duluan ini analisisnya gitu ya. Kenapa duluan analisisnya? Baru di modelnya. Karena dari analisis dari data tadi jenis analisisnya beda. Ada analisisnya ini istilahnya kalau AD ini, kalau dalam tahapan ini namanya pre-processing. Pre-processing, nanti proses sebelum analisis sebenarnya. Jadi analisisnya ini masih tahap tadi mengenali pola gitu, analisis dari gampangannya tahapannya itu deskriptifnya ya. Kan ada deskriptif dan inferen ya. Nah, yang inferen ini yang tadi klasik tadi lebih cenderung ke inferennya. Kalau yang AD ini lebih mendekati ke deskriptifnya. Jadi ini sebetulnya satu kesatuan sebetulnya. Jadi tidak bisa lepas antara deskriptif dengan inferen. Yang AD ini lebih dekat ke deskriptif, tapi agak beda. Nah, tujuan lain mengenali pola yang tidak dapat ditangkap oleh metode analisis yang digunakan. Dan nanti saya kasih contoh juga bagaimana mendapatkan pola, mengenali pola. Lalu mendeteksi outlier dan anomali. Tadi ada data yang aneh gitu. Untuk mendeteksi itu. Tadi dari grafik itu salah satunya untuk mendeteksi itu. Lalu menangkap kesalahan data yang mungkin terjadi. Yaitu bisa jadi bentuknya berupa pencilan. Ya, jadi ada salah input atau waktu ngisi datanya, ngisi angkanya salah gitu. Ya kan jelas misalkan orang bilang 1 juta pendapatannya, lalu pas ngantuk nolnya kelebihan. 1 juta dari 100 juta misalkan. Ya kan itu kan kesalahan itu kan ya. Itu ya ketahuan kalau ketika diplotkan itu ya ada yang melenceng gitu kan. Itu juga untuk konfirmasi. Nanti bisa diperiksa. Jadi ketika ada data pencilan itu juga perlu diperhatikan. Pencilannya kenapa? Jadi pencilan timbul itu bisa jadi datanya itu memang sebenarnya pencilan. Atau memang karena error dari entah pencatatan atau nanti proses pengumpulan datanya ada yang salah gitu. Ada kesalahan di sana. Ya tadi salah input atau salah catat itu kan kesalahan ya. Atau bisa jadi ada misalkan ada desa sebagian besar petani gitu yang ya kelompok menengah ke bawah misalkan.
Kan tiba-tiba Pak Jokowi tertarik tinggal di desa misalkan. Setelah jadi presiden tertarik pindah ke desa misalkan. Nah itu kan otomatis kalau di rata-rata pendapatannya itu kan di desa itu rata-ratanya besar sekali kan, ada pencilan. Tapi itu pencilan sebenarnya karena emang realnya ada orangnya gitu kan. Itu kalau seperti itu tidak 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 bisa kalau itu diabaikan gitu. Yaitu yang kalau membuat model ya bisa mengakomodir adanya pencilan ketika membuat model. Tetapi itu ketika emang itu error, ya bisa itu diabaikan, dihapus atau apa bisa. Kalau emang itu sebagai error, diabaikan. Tadi mengatasi pencilan itu bisa, ya itu tadi, ya itu bisa dilihat sebabnya dulu dicek karena asli atau karena error. Lalu tadi ya mendiagnosa ada atau tidak pelanggaran asumsi. Misalnya contohnya umumnya asumsi dari model itu distribusinya normal misalkan asumsinya. Nah itu ya perlu dicek apakah normal gitu. Nah, apa sih ciri normal? Ada yang tahu cirinya distribusi normal itu apa misalkan? Cirinya apa distribusi normal? Masih ingat? Udah diajarkan belum? Waktu dibahas mesokurtik, dibahas skewness, kurtosis skewness. Berbentuk simetrik, Pak. Ya, simetri. Satu lagi. Dari skewnessnya simetris. Dari kemencengannya dia simetris. Satu lagi apa? Dari kurtosisnya? Mesokurtik. Mesokurtik. Ya. Itu cirinya. Nah, itu bisa dilihat secara visual melalui plot gitu ya. Ya bisa juga lewat pengujian. Itu yang salah satunya untuk mengecek itu. Dari AD ini, dari grafik, oh ini ada katanya nggak normal. Nah, mungkin nanti tahapannya ada namanya transformasi data, itu juga bisa. Tadi yang normal, tidak normal tadi, dari transformasi bisa mendekati ke normal. Gitu. Awalnya tidak simetris, setelah transformasi menjadi simetris. Ya. Bisa seperti itu. Nah, itu di ADI nanti dipelajari. Nah, ini ADE sangat diperlukan sebelum menggunakan inferensia. Jadi sebelum inferensia ini perlu melihat data dulu, eksplorasi data dulu. Untuk apa? Tadi yang sudah disebutkan, menangkap kesalahan. Gitu ya. Lalu melihat pola, sama menemukan pelanggaran asumsi. Dan terakhir bisa membangun hipotesis. Jadi hipotesisnya berdasarkan data itu. Ketika data yang normal, ujinya apa? Ketika nggak normal, ujinya apa? Gitu. Dari tipe datanya apa? Jika menyesuaikan. Jadi soalnya antara teori driven dan data driven tadi yang saya sebutkan tidak bisa jalan terpisah. Juga sama-sama harus beriringan. Meskipun data driven tetap harus ada berbasiskan teori gitu. Ya, teori juga harus dibangun sesuai dengan data. Nah, itu apa istilahnya? Ayam mana ayam atau telur duluan gitu ya. Telur dulu ayam dulu. Tapi ini jelas yang jelas kalau di sini yang didulukan adalah eksploratory dulu. EDA dulu baru lanjut ke teorinya tadi. Nanti EDA baru inference. EDA-nya baru inference. Ini satu kesatuan dalam tahapan analisis. Mungkin sekarang lagi terkenal itu sains data gitu ya. Nah, itu juga salah satu tahapannya juga di AD ini bagian dari tahapan. Tadi saya sebutkan data pre-processing, yaitu di situ. Analisisnya di data analitik. Nah, ini contohnya ya. Salah satu contoh. Ada yang terkenal datanya Anscombe. Ini orang nggak tahu, orang iseng-iseng itu dapat jadi artikel jurnal gitu ya. Isengnya orang pinter ini.
dia itu ada punya data, dia membuat data gitu, membuat data. Ada 4 macam data, itu karakteristiknya sama, rata-ratanya, standar deviasi, lalu regresinya itu sama regresinya sama, R square-nya sama. Tapi ketika divisualisasikan, dibuat grafik, gitu kan, kok berbeda bentuknya. Berarti persamaan regresinya nggak tepat gitu. Yang pertama itu kan sudah tepat kan, polanya cenderung garis lurusan ya, itu sesuai itulah garisnya. Jadi yang samping kanannya itu, polanya nggak seperti itu kok, cenderung bentuk agak cuma bentuk kurva yang agak cembung gitu ya. Nah, kan nggak cocok ini kalau dibikin sebagai bentuk garis lurus kan, nggak cocok. Atau yang bawahnya lagi itu ada yang pencilannya, berarti persamaannya agak tertarik ke atas. Seharusnya ke bawah itu ada pencilan agak ke atas. Jadi juga yang Y itu ada satu angka pencilan, dia menyebabkan garisnya ke sana gitu. Padahal secara umum yang lain kan hanya lurus ke atas itu saja kan ya. Ya seperti itu. Itu pentingnya EDA melalui visual salah satunya. Kan namanya kan ini scatter ya, scatter plot atau diagram pencar. Itu bisa melihat polanya. Jadi sebelum membuat regresi, ya lebih tepat melihat dulu polanya dulu, scatternya seperti apa. Baru memutuskan, oh ini polanya kuadratik kah, linear kah, atau log kah, seperti itu. Atau nantinya ada variabel dummy-nya kah, ya itu bisa dilihat dari polanya. Oh nanti diajarkan itu tentang itu. Ini datanya ya, datanya yang ini tadi penghitungannya, data seperti ini. Nah, ada sekali lagi ini secara kalau kita melihat hanya angka itu sama. Nah, kalau tidak divisualisasikan Pak grafik akan terkecoh. Nah, inilah pentingnya EDA ya. Nah, selain ini contoh lain juga. Sama kayak tadi. Penyebarannya rata-ratanya sebarannya juga sama. Tetapi polanya berbeda. Ada yang bentuk bintang, bentuk dinosaurus gitu kan. Ada suatu garis silang gitu, macam-macam. Tapi secara karakteristik datanya sama. Kok bisa ya bentuk gini ya? Nah, itu pentingnya salah satunya adalah visualisasi itu penting untuk mendampingi dari angka-angka itu. Supaya tidak terkecoh hanya dari angka. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi pada kesimpulannya adalah AD ini ada sebuah kemampuan dalam eksplorasi data, gitu ya, dengan mengetahui pola sebaran data, lalu meringkasan datanya, menggambarkan data, bentuknya grafik dan tabel. Jadi sebelum analisis lebih lanjut gitu ya. Berarti sebelum inferensia, ADE dulu gitu. Makanya kalau membuat skripsi nanti ya sebelum membuat model, ya bikin dulu bilangnya detektif dulu gitu ya. Bikin grafiknya, plotnya untuk sebelum melangkah lebih lanjut ke pemodelan. Nah, ini apa bedanya explorat ADE, deskriptif dan konfirmatif. Nah, ada eksplorasi dan konfirmasi. Dengan eksplorasi itu kita melihat ke dalam data, berarti ditelusuri datanya, dikenali perilakunya, polanya, lalu dari sana kita menentukan hipotesisnya.
Nah, hipotesis baru melangkah ke analisis lanjutannya. Nah, kalau yang konfirmasi itu berdasar dari teori. Nanti asumsinya apa gitu ya. Modelnya apa, asumsinya apa. Baru ini diuji berdasarkan data. Apakah memenuhi asumsi teori tadi datanya gitu. Apakah data sudah memenuhi asumsi atau tidak. Jadi kalau eksplorasi itu data ditelusuri gitu ya. Tapi kalau konfirmasi ada teori dikonfirmasi dengan data tadi. Apakah teorinya cocok dengan data? Jadi teori data itu didasari oleh teori. Makanya ada exploratory data analysis sama confirmatory data analysis. Kalau confirmatory itu yang nanti nggak tahu belajar atau tidak ya. Ada namanya structural equation model atau structural equation model yang ada banyak model, ada teori dulu, susun model, nah itu baru diperiksa dengan data, itu confirmatory. Tadi buat dari teori duluan, kalau konfirmasi itu teori dulu, kalau eksplorasi itu data itu. Jadi AD ini pencairan fleksibel untuk mendapatkan petunjuk atau bukti. Makanya tadi disebut detektif gitu ya. Dapat petunjuk atau bukti. Dan yang konfirmatori ini sebagai mengevaluasi bukti. Ya. Jadi AD ini mengumpulkan bukti gitu ya. Mengumpulkan bukti-buktinya. Dan konfirmatori itu mengevaluasi buktinya. Konfirmatori. Jadi ini satu paket sebetulnya antara eksplorasi dan konfirmasi. Konfirmasi tadi kalau inferennya gitu ya, inferennya gitu yang konfirmasi. Jadi harus satu paket. Nah, bedanya intersektif dengan inferen, ya ini saya kira sudah dipelajari ya. Jadi kalau intersektif kan menyajikan mengolah data yang dimiliki gitu ya. Jika dapat informasinya. Hanya berdasarkan data itu. Nah, kalau inferen digunakan untuk menarik kesimpulan ya, berdasarkan hipotesis. Nah, nanti kalau kemarin semester 1 kan ini ya, nanti semester 2 ya belajar ini inferen nanti. Lalu eksploratif dan deskriptif sama-sama analisis untuk menjelaskan data, sama-sama menjelaskan data. Nah, kalau yang eksploratif itu data mentah itu dihitung melalui dijelaskan melalui hitungan matematika sederhana dan banyak pakai pendekatan grafis. Nah, kalau deskriptif itu lebih banyak pakai ukuran statistik tertentu yang tadi ya rata-rata, standar deviasi gitu yang deskriptif. Kalau yang EDA itu lebih banyak ke visualisasinya. Yang ditonjolkan itu di visualisasi kalau EDA. Baik tabel atau grafik. Nah, ada beberapa teknik grafik yang digunakan dalam ADE. Ada grafik yang dari data mentahnya. Jadi sesuai data mentahnya. Ada yang dari karakteristiknya atau dari ringkasan datanya. Nah, kalau yang dari datanya mentahnya itu, misalkan tadi diagram batang dan daun, itu nantinya bisa melihat distribusi data kalau dari sana. Lalu histogram, itu juga untuk melihat apakah distribusinya menceng, simetris itu dari histogram. Lalu ada probability plot dan scatter plot. Tadi scatter plot tadi ya yang hubungan dua variabel. Ada yang masih ingat bedanya histogram sama diagram batang apa?
Sudah dikasih tahu histogram sama diagram batang, di mana bedanya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau histogram itu sumbu X-nya pakai interval rentang angka gitu. Kemudian kalau diagram batang itu sumbu X-nya angkanya tunggal, bukan interval. Gitu, Pak. Oh, angkanya tunggal. Berarti yang diagram batang itu kategori kali ya? Ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau yang histogram berarti histogram itu berarti mepet kan ya? Antar batang-batang mepet kan ya? Berimpit. Iya, Pak. Kalau diagram batang enggak ya? Ada celah-celahnya. Ya, oke. Tadi yang histogram diperuntukkan yang datanya kontinu. Kalau diagram batang yang kategori. Oke, terima kasih. Nah, ini contoh grafiknya tadi. Ini scatter plot, ini normal probability plot, ini yang histogram. Jadi histogram ini kan bisa tahu ini simetris. Pada modusnya 2 disebut bimodal, modus 2 atau yang menceng kanan dan yang lainnya lah. Ini diagram batang dan daun. Ini batangnya, daunnya. Jadi yang digrafikan itu angka-angkanya gitu. Angka-angkanya. Nah, ada juga plot dari statistik sederhana. Yang box plot itu pakai maksimum, minimum dan kuartil. Lalu ada rata-rata, plot rata-rata, plot simpangan baku. Jadi dihitung statistiknya baru diplotkan. Ini kan rata-rata dihitung tiap bulan, baru diplotkan hasil seperti ini. Ini standar deviasinya. Ini box plot. Jadi ada kotaknya ini dari kuartilnya, lalu ujung-ujungnya dari minimum maksimum. Oke, ada 4 konsep penting dari EDA ini. Pertama disebut revelation. Ini maksudnya adalah visualisasi data. Jadi di EDA ini ada usulnya tuh visualisasi data. Lalu ada residual, jadi perbedaan antara data pengamatan dengan prediksi dari model. Lalu ada re-expression. Nah, ini maksudnya adalah transformasi data. Dari data ditransformasi, diubah gitu. Yang melalui rumus tertentu gitu. Mungkin awalnya tidak simetris, ditransformasi sehingga simetris gitu. Itu re-expression. Jadi revelation, residual, re-expression, dan resistance. Jadi di resistance itu membentuk modelnya itu tidak dipengaruhi oleh pencilan. Jadi menghindari pengaruh dari pencilan. Itu ada resistance. Itu konsep-konsep yang ada di EDA. Nah, apa strategi umum dari eksplorasi data? Pertama, menilai karakteristik umum data. Lalu apa karakteristiknya gitu? Berapa banyak datanya, variabelnya apa saja, nama variabelnya apa, kayak tadi tipe variabelnya apa, kontinu kah, kategori kah, kan berbeda juga tadi antara histogram dan diagram batang beda kan ya, kontinu kategori. Kalau membuat regresi ketika datanya kategori sama kontinu ya beda. Ya, itu juga perlu dipahami tipenya. Lalu diketahui modusnya di mana. Apakah ada missing value tadi? Ada banyak nggak missing value-nya? Ya, tadi kan missing value sama nilai kosong tadi dibedakan seperti apa. Nah, melalui itu tadi di awalan bisa menilai karakteristik umum dari data. Itu tahapan pertama, lalu mempelajari statistik deskriptifnya setiap variabel, penyebarannya, itu kan nilai pusatnya,
Lalu bagaimana kematchingannya, setiap variabel dipelajari. Lalu dipelajari juga dilakukan ada eksplorasi secara visual variabel yang penting. Jadi visualisasi juga bagian dari sini. Lalu diperiksa adanya pencilan. Nanti setelah eksplorasi dilihat apakah ada pencilan atau anomalinya. Lalu kalau ada hubungan antar variabel, dibikin diagram pencarnya untuk melihat pola hubungan seperti apa. Setelah itu buat ringkasan dari hasil EDA tadi. Nah, itu yang nantinya mendasari ke analisis berikutnya yang konfirmatori ya, atau yang inferensinya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ini jam siang waktunya ngantuk ini ya. Tapi ngantuk nggak ya? Semoga nggak ngantuk. Kalau ngantuk berarti suara saya merdu. Untungnya nggak merdu, jadi nggak terlalu ngantuk. Tapi ya banyak yang komplain suara saya terlalu pelan ya. Nggak bisa lantang, tapi ya sudah bawaan lahir seperti ini ya. Jadi nggak bisa teriak-teriak. Oke, ada pertanyaan? Kalau jadi jangan kan bertanya ya, saya nggak gigit juga ya. Tadi tanyakan aja. Nanti juga ketika praktikum, nanti ya waktu praktikum coba dipelajari yang modulnya, dicoba. Nanti sekiranya ada yang nggak paham, ya silakan waktu praktikum ditanyakan. Nanti ketika praktikum saya didampingi oleh kakak tingkat kalian. Jadi nanti ada pendampingnya. Nah, mungkin ini sudah diseleksi ya yang kakak tingkatnya. Ya mungkin nanti tanya-tanya aja. Dia dapat nilai bagus seperti apa gitu ya. Oke, nanti kita lanjut ke kita hari Jumat ya. Jam ketiga lagi ya. Siang lagi. Ya nggak apa-apa, kebetulan siang. Ya kalau ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa lah. Yang penting saya nggak boleh ngantuk kalau saya. Nanti nggak bisa jelaskan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya nanti kalau belum ada pertanyaan, ya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya silakan. Yang tadi yang 4 konsep penting eksplorasi dasar oleh Waklin 1982 ini. Saya masih bingung maksudnya. Ini kan pertama revelation itu visualisasi data, mungkin itu grafik-grafik gitu dari data mentah. Nah, untuk residual ini adalah perbedaan antara data pengamatan dan hasil prediksi berdasarkan model. Maksudnya model di sini apa ya, Pak? Ya kayak tadi kan waktu membuat scatter, kan ada scatter ya, scatter. Nah, dari scatternya, kan kalau kita membuat persamaannya, contohnya regresi lah, itu kan tergantung juga modelnya. Regresi linear, regresi macam-macam kan ya. Nah, dari regresi itu ada polanya, ada persamaannya regresi. Kan bisa diduga itu. Misalkan garis, berapa garis ya. Nah, antara garis dengan titik-titiknya, kan ada selisihnya. Sebetulnya itu ya, data ya. residualnya itu ya, Pak. Ya, antara garis tadi, prediksinya itu di garis, lalu dengan titik-titiknya itu yang sebenarnya. Nah, ada selisihnya, itu residual. Nah, ketika dari residual tadi kita bisa melihat ada nggak yang melenceng terlalu jauh gitu. Nah, itu salah satu untuk mendeteksi pencilan juga nantinya dari residual itu. Jadi dari residual bisa diuji apakah simetris atau tidak gitu. Ya nanti ada intinya di sini nanti itu kita pelajari. Revelation nanti kita pelajari, resisten juga kita pelajari. Karena itu bagian dari konsep-konsep yang di EDA ini. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.
Semuanya sekarang itu materi sekarang itu lebih lengkap dibanding saya dulu. Saya dulu nggak diajari seperti ini. EDA itu nggak diajarkan. Kalau sekarang lebih lengkap sekarang lah. Jadi lebih, kalau lulusannya lebih canggih dari saya lah. Nanti lebih pintar. Saya dulu nilainya pas-pasan ya. Tapi nggak tahu kok bisa sampai kuliah sampai sekarang. Jadi sebetulnya dengan ini sih, kalau saya sih prinsipnya nggak terlalu mementingkan nilai kalau saya. Nilai nggak terlalu baik juga nggak masalah. Yang penting paham dulu. Biasanya kalau paham otomatis ya nilainya bagus kan ya. Kalau nggak paham nilai bagus ya keberuntungan aja itu. Keberuntungan, mungkin pas dosennya baik. Tapi mendingan saya nilainya jelek supaya tahu, oh ini saya belum ngerti. Jadi dengan nggak mengerti nantinya belajar. Kadang meskipun nilai bagus juga, kan nilai A itu kan bukan mesti 100 ya. Tidak berarti 100. Nah, mungkin ada gapnya. Mesti ada yang belum dipahami. Ya, tetap belajar itu ya terus lah. Sampai sekarang saya juga ya masih terus belajar. Karena kalau nggak belajar ya ketinggalan. Ya tadi saya bilang yang diajarkan sekarang ini dulu saya nggak dapat. Nah, ya mau nggak mau kan terus harus update dengan perkembangan sekarang supaya bisa mengikuti. Ya untungnya waktu lanjut juga dapat materi ini. Jadi waktu D4 dulu ya nggak dapat. Oke, ya intinya tetap semangat belajar. Ini kan sudah masuk STS ya. Soalnya ya seringkali gini. Waktu dulu semangat masuk STS gitu. Masuk STS, belajar rajin supaya masuk. Giliran udah masuk, waktu itu kan naik gitu ya. Udah masuk turun belajarnya. Ya jangan, ya kalau naik turun ya wajar ya. Yang penting jangan turun terus gitu ya. Jangan turun terus, jangan. Ya turun naik lagi gitu ya. Kalau bisa naik turun tapi trennya naik terus gitu, lebih baik. Ya, tetap semangat belajar, ya, cari ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kalau ilmu bermanfaat kan ya manfaatnya sampai nanti. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya Pak, Ya, WhatsApp-nya itu sesuai yang di Cipadu ya Pak? apa ya? Kontak Paknya sesuai Iya, yang iya. di Cipadu. Sesuai sepadu ya, oke. Nomor HP-nya ya? Ya. Ya, di situ. Satu lagi Pak, Ya. responsi hari ini berarti yang ketiga tadi. Waktunya cukup nggak ya? Oh, nggak cukup kayaknya. Tugasnya saya pisah aja ya. Yang ini rangkuman aja. Ya, nanti tugasnya terpisah aja. Baik, Pak, terima kasih Pak. Ya, fleksibel aja. Kita komunikasikan aja kira-kira. Kalau misalkan nantilah tugasnya terlalu berat Pak, perlu diperpanjang, ya. Silakan aja, fleksibel aja. Saya sih nggak masalah. Yang penting bisa paham. Kalau nggak paham tanya. Kalau nilai gampang lah. Nilai itu gampang. Yang penting paham dulu. Ya. Oke. Ada yang lain? Nggak ada. Ya kalau nggak ada bisa kita akhiri ya. Ya semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat ya, bisa dipahami dengan baik. Silakan berdoa terlebih dahulu. Izin memimpin Pak. Ya silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang menjelang sore hari ini, kita berdoa supaya ilmu dan pengetahuan yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa, silakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat belajar ya. Karena semangat jangan kendor ya.
Jangan kendor. Tetap jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang lagi naik lagi COVID-nya ya. Ya, hati-hati juga. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya.